selamanya. Pujilah, pujilah umat pengirangnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur Engkau memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong Tuhan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, bungkus dia Tuhan dengan kuasa-Mu, agar apa yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi jemaat yang mendengarkan. Tuhan juga berkati setiap kami yang mendengarkan, buka hati kami Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, kami boleh mengerti apa kata firman Tuhan, dan kami boleh lakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama untuk belajar kembali akan firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita membuka di dalam firman Tuhan. Alkitab kita bisa buka di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Matius 9 ayat 35 sampai 38, saya akan membacakannya. Matius 9 ayat yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini bukan saja sekedar kita dengar lalu kita simpan di hati, tetapi kita harus lakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai murid Kristus kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Saat ini firman Tuhan yang kita baca berbicara di mana pada waktu itu Tuhan Yesus berkeliling di daerah Galilea. Dari kota sampai dengan ke desa. Tuhan masuk ke daerah-daerah yang terpencil. Dan di sana Tuhan Yesus melihat banyak sekali orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan mereka bagaikan orang-orang yang tidak punya gembala. Mereka begitu terlantar, tidak ada yang mengurus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di saat Tuhan Yesus berada di Galilea, di saat itu juga Tuhan Yesus banyak melakukan pelayanan. Di saat itu juga Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di mana pada waktu itu ada orang-orang sakit. Banyak sekali Tuhan Yesus menjumpai orang-orang sakit. Ada orang yang sakit lumpuh, sudah lama tidak bisa berjalan, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Akhirnya Tuhan Yesus datang dan menjamah sehingga orang ini bisa disembuhkan. Pada waktu itu juga Tuhan Yesus melihat ada orang yang sakit pendarahan. Dan Tuhan Yesus juga menolong orang ini bisa sembuh. Pada waktu itu juga Tuhan Yesus melihat ada orang buta. Orang buta yang tidak bisa melihat. Dan dia membutuhkan pertolongan, belas kasihan dari Tuhan. Di sana Tuhan Yesus juga menjamah orang buta ini. Dan orang buta ini juga bisa melihat. Bukan hanya itu saja, banyak lagi yang Tuhan lihat bahwa banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka terlantar, jangankan untuk mendengar Injil kebenaran firman Tuhan. Untuk melakukan kehidupan mereka sehari-hari pun mereka mengalami banyak kesulitan dan penderitaan. Nah Bapak Ibu, di sini akhirnya Tuhan Yesus melihat dan tergerak. Dia akhirnya
membuat satu keputusan dan mengambil satu keputusan yang luar biasa yang tidak disangka oleh manusia. Yang diambil oleh Tuhan adalah Tuhan mengumpulkan murid-murid Tuhan Yesus ini menjadi rasul. Tuhan memilih 12 orang rasul untuk sungguh-sungguh bisa melayani akan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus menyadari hidup Tuhan Yesus itu tidak lama lagi. Tidak selamanya Tuhan Yesus bisa memberikan pertolongan. Tidak selamanya Tuhan Yesus itu berdampingi akan murid, akan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu Tuhan Yesus memerlukan para rasul untuk diutus. Setelah nanti Tuhan Yesus naik ke surga, setelah Tuhan tidak ada di dunia, ada generasi penerus yang melakukan tugas pelayanan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka itu terlantar bagaikan orang-orang yang tidak bergembala. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan seperti ini? Karena Tuhan melihat sendiri. Kalau seorang gembala, dia punya domba, maka dia akan memperhatikan domba-dombanya ini. Dia akan merawat domba-dombanya. Tetapi Tuhan di sini juga melihat tidak ada orang-orang yang melayani mereka. Mereka terlantar. Mereka butuh kasih sayang, mereka haus akan kebenaran, tetapi tidak ada orang yang memperhatikan. Disinilah akhirnya Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang terlantar, yang tidak bergembala. Bapak Ibu, akhirnya Tuhan mengutus 12 rasul untuk bisa melayani mereka. Tuhan juga mengilustrasikan dirinya sebagai gembala yang baik. Kalau punya gembala, pasti gembala itu memperhatikan akan kebutuhan daripada domba-dombanya. Maka gembala akan memperhatikan dombanya. Ingat peristiwa waktu Daud menjadi seorang gembala. Daud adalah seorang gembala yang baik. Dia memperhatikan domba-dombanya. Dombanya yang hilang dia tahu. Setiap hari dia menghitung domba-dombanya. Dombanya yang membutuhkan makan, dia beri makan. Domba-dombanya dipelihara. Bahkan Daud menyerahkan nyawanya melawan binatang-binatang buas untuk bisa menyelamatkan domba-dombanya. Nah, hal yang seperti inilah yang Tuhan Yesus inginkan terjadi terhadap 12 rasul yang akan diutus nanti. Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, akhirnya 12 rasul ini harus berperan, harus melayani jemaat-jemaat dalam keadaan apapun. Tetapi firman Tuhan pernah berbicara juga kepada mereka bahwa di dalam mereka mengasihi akan orang-orang yang terlantar tersebut, mereka harus mempunyai hati yang tulus, bukan sekedar kasihan. Berbelas kasihan dengan kasihan itu beda. Ada orang yang hatinya tidak sungguh-sungguh mengasihi, tetapi dia hanya bisa mengatakan kasihan. Tapi Tuhan Yesus tidak ingin kalau para rasul hanya sekedar kasihan. Oleh karena itu, kalau kita ingat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bapak Ibu, ada kata sabar di sini. Jadi orang yang punya kasih itu harus sabar. Mungkin seringkali kita ketika menghadapi kesulitan atau ketika sebagai orang tua menghadapi anaknya yang suka melawan dan sudah tidak sanggup rasanya menghadapi anak ini. Lalu kita mengatakan sabar, sabar. Sabar yang seperti apa? Tuhan Yesus mengajarkan sabar yang luar biasa. Maknanya sangat dalam. Kalau saya melihat kita melihat di dalam bahasa aslinya, kata sabar di sini menggunakan kata makrotumia, berarti semangat ketahanan yang mampu menerima penghinaan maupun luka hati tanpa ada rasa sakit hati. Dengan kata lain, kalau kita jadi orang yang sabar, maka kita harus mampu menerima segala kenyataan yang ada yang kita hadapi saat ini. Banyak orang-orang yang tidak bisa sabar di dalam menghadapi kenyataan.
Di saat pandemi seperti ini, banyak sekali orang tua yang penuh dengan emosi. Ya, merasa aduh sudah capek ya menghadapi anak di rumah terus. Kalau biasanya anak bisa disekolahkan, kadang dititip di sekolah, pulangnya bisa sampai sore ya, dijemputnya udah sore. Tapi sekarang anak itu di rumah dari pagi sampai malam di rumah, 24 jam di rumah. Bahkan orang tua juga harus mengajar anak-anaknya di rumah. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Bapak Ibu mungkin bisa merasakan sendiri bagi yang sudah punya anak ya. Saya bisa maklumi, kadang-kadang ada orang tua yang tidak sabar ya, yang emosian. Tetapi di tengah suasana yang seperti ini pun, situasinya seperti ini, Tuhan menuntut kita tetap mempunyai kasih, yaitu kasih yang sabar. Sabar menghadapi tantangan yang saat ini kita hadapi bersama. Bapak Ibu, selain sabar, kasih itu dikatakan murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Kata murah hati di sini juga bagian dari kasih. Orang yang murah hati adalah orang yang tidak cemburu. Maksudnya adalah kata cemburu di sini berarti tidak ada iri hati. Adanya adalah ketulusan di dalam mengasihi. Nah Bapak Ibu, ketika orang yang murah hati ini mau menolong orang, maka orang ini akan tulus melayaninya. Tidak asal sekedar melayani, tidak asal sekedar mengatakan aduh kasihan, orang ini harus ditolong. Tetapi kita benar-benar mempunyai hati yang tulus. Dari dalam hati kita mengasihi orang ini. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang murah hati, di dalam Alkitab, yaitu di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Di sana menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Mungkin Bapak Ibu sebagai guru sekolah minggu pasti sudah hafal cerita ini. Kalaupun bukan guru sekolah minggu, Bapak Ibu yang sudah jadi jemaat sudah lama pasti sudah tahu, sudah hafal, udah ngelotok ceritanya ya tentang orang Samaria yang baik hati ini. Tapi pagi hari ini saya kembali mau menekankan pernyataan yang ada di dalam Alkitab tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini. Di mana di sana menceritakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu di tengah perjalanan orang ini dihadang oleh penyamun-penyamun. Orang ini dirampok habis-habisan. Bukan hanya dirampok, diambil uangnya, tapi juga dia dipukuli, ya. Dia mengalami babak belur sampai akhirnya setelah itu penyamun ini meninggalkan orang ini. Bapak Ibu, setelah penyamun-penyamun ini meninggalkan orang ini, ada orang yang lewat. Pertama-tama ada orang yang lewat. Siapa orang yang lewat itu? Dia adalah seorang imam. Imam ini lewat, kemudian dia melihat, aduh kasihan ya. Mungkin dalam hatinya dia berkata seperti itu. Dia hanya lihat. Kemudian dia tinggalkan orang ini. Kemudian datang lagi orang Lewi. Orang Lewi lewat di situ. Dia juga lihat. Dia perhatikan orang itu. Ditinggalin lagi. Lalu yang terakhir ada seorang Samaria. Dia lewat di situ, dia lihat ada orang yang membutuhkan pertolongan. Lalu turunlah dia dari keledainya, dia tolong. Dia lihat orang ini luka-luka, banyak luka. Dia ambil kain, dia lap luka-lukanya. Dikatakan di sini di Alkitab bahwa dia ngelap dengan minyak dan anggur. Dia lap, dia bersihkan luka-lukanya. Setelah itu apa yang dia lakukan? Setelah dia lap, dia naikkan orang ini di atas keledainya. Dia bawa orang ini ke sebuah penginapan. Sesampainya di sebuah penginapan,
Dia bukan hanya menitip dan mengatakan, ini loh ada orang yang perlu ditolong, saya titip ya di sini. Tidak seperti itu. Dia menitip, bukan hanya dia titip, tapi dia berikan uang kepada pemilik penginapan ini. Dia kasih uang dan dia mengatakan, rawatlah orang ini dengan baik. Kalau uangnya kurang, nanti setelah saya pergi, saya kembali lagi, saya akan lewat di sini dan saya akan bayarkan lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sudah sering kita mendengar firman Tuhan ini. Sudah sering kita mendengar cerita ini. Tapi adakah kita merenungkannya baik-baik firman Tuhan ini? Ketika saya membaca firman Tuhan ini dan saya renungkan. Siapa sih imam itu sebenarnya? Siapa yang dibilang imam? Imam itu adalah orang yang dipercayakan oleh Allah untuk ada di bait Allah, untuk bisa jemaat datang mengadakan pengakuan dosa di hadapan imam. Tetapi apa yang imam lakukan? Imam yang layak untuk memberikan persembahan. Tetapi ketika melihat orang yang terluka ini, apa yang dilakukan imam ini? Imam ini pergi meninggalkannya. Lalu siapa orang Lewi ini? Orang Lewi ini adalah seorang yang juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi di dalam praktek kenyataan hidupnya tidak seperti itu. Ketika dia melihat orang yang menderita ini, orang yang membutuhkan pertolongan ini, dia tinggalkan juga. Lalu siapa orang Samaria ini? Orang Samaria ini adalah musuh orang Yahudi. Yang seharusnya orang Samaria ini tidak perlu menolong orang Yahudi ini. Tetapi dia mau menolongnya dengan baik. Dia membantu, menolong sehingga orang Samaria, orang Yahudi ini bisa mendapatkan pertolongan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih. Di Alkitab di dalam Kisah Para Rasul ada mencatat di mana setelah Yesus mengutus 12 orang rasul ini, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus itu berbicara dan mengingatkan mengenai Roh Kudus, melalui Roh Kudus mengingatkan para rasul, ketika kalian pelayanan, kalian tidak boleh pilih-pilih kasih. Memang bahasanya tidak seperti yang saya katakan. Tetapi intinya adalah Tuhan tidak mau kita pilih-pilih kasih ketika kita melayani orang. Ketika kita mau punya hati mengasihi jiwa-jiwa yang terlantar. Pada waktu itu di dalam Kisah Para Rasul di sana dijelaskan. Di mana ada seorang rasul yang bernama Petrus. Pada waktu Petrus itu berdoa, sedang berdoa. Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus. Turun kain dari atas ke hadapannya. Dan di kain itu banyak binatang-binatang berkaki 4. Termasuk binatang-binatang yang dikatakan haram oleh orang Yahudi. Pada waktu itu Tuhan bilang, makan, sembelilah binatang-binatang ini. Tapi Petrus berkata, tidak Tuhan, kan tidak boleh. Kita tidak boleh makan makanan yang haram ini. Tapi apa kata Tuhan kepada Petrus? Tidak ada yang haram. Apa maksud penglihatan ini yang Tuhan berikan kepada Petrus? Tuhan Yesus di sini mau berbicara kepada Petrus bahwa kamu harus melayani orang dengan tidak pilih-pilih dari suku bangsa mana. Siapapun orang yang aku kirim itu adalah orang-orang yang harus dimenangkan untuk Kristus. Di situ akhirnya Petrus menyadari, betul. Mungkin kadang-kala kita seperti orang-orang Yahudi. Tanpa kita sadari ketika kita mau menolong orang, terus kita berpikir 10 kali lipat. Ada untungnya enggak ya nolong dia? Untuk apa saya tolong dia? Banyak ruginya? Dihitung-hitung dulu, kalau banyak untungnya baru kita tolong. Mungkin seringkali kita seperti itu ketika kita mau menolong orang. Kita nggak punya hati yang tulus
Tetapi kita mau belajar dari orang Samaria ini. Orang Samaria ini menolong orang dengan tulus hati. Bisa aja kan orang Samaria ini ketika melihat, itu kan bukan orang bangsa saya, untuk apa saya tolong? Apalagi itu musuhnya orang Samaria. Tetapi orang Samaria yang baik hati ini, yang murah hati ini, dia benar-benar mempunyai hati yang murah hati. Dia mau menolong. Dan di sini juga memperlihatkan bahwa kehidupan kita harus belajar seperti orang Samaria ini. Mungkin saudara, banyak hal yang menyebabkan kita ketika kita mau menolong orang, itu banyak hal yang kita pertimbangkan. Satu kesaksian di dalam pelayanan saya. Jadi saya teringat satu peristiwa 25 tahun yang lalu. Saya sudah 28 tahun melayani Tuhan. Sejak saya lulus. 25 tahun yang lalu ketika saya berada di sebuah gereja yang kecil, tidak terlalu besar, tempat yang kecil, sederhana. Tetapi di situ saya ditempatkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu, tahun itu lagi gemparnya apa? Banyak penipuan rohani. Kenapa saya bilang banyak penipuan rohani? Karena banyak sekali penipu-penipunya itu orang-orang Kristen yang mengaku anak Tuhan, menipu. Dan menipunya itu di gereja. Penipuannya bukan datang ke rumah, datang ke gereja. Yang ditipu hamba-hamba Tuhan. Terus menipunya pinter, bawa surat baptis yang tambah menguatkan bahwa saya jemaat gereja A, gereja B, saya butuh bantuan sehingga hamba Tuhan bisa membantu. Orang-orang majelis yang kaya-kaya bisa bantu, mereka ditipu. Saudara, karena suasana seperti ini pada waktu itu, terus terang banyak orang yang mulai hati-hati. Ntar saya ketipu gak ya sama orang ini? Karena memang sudah banyak peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Nanti kalau ketipu gimana? Banyak orang yang sudah tertipu. Dimintain tolong pinjam duit lah segini, saya ini jemaat. Ini saya bawa surat baptis sebagai bukti. Bapak Ibu, surat baptis bukan menjadi jaminan untuk anak-anak Tuhan boleh memiliki hati yang murah hati. Hati yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Pada waktu itu tiba-tiba saya didatangi dengan orang. Seorang anak muda, ya kurang lebih berumur sekitar 25 tahun begitu. Dia datang ke gereja, kebetulan saya juga sedang bersama beberapa pemuda di gereja. Si pemuda ini datang, dia bilang ke saya mau cari hamba Tuhan di sini. Lalu saya bilang, iya saya hamba Tuhan di sini, ada apa? Ada yang perlu saya tolong? Lalu orang itu bilang, saya nih habis ditipu orang. Saya nggak tahu ya, benar dia ditipu orang atau dia lagi nipu saya gitu. Saya habis ditipu orang. Saya datang dari sebuah kota cukup jauh dari kota yang saya tinggal, saya layani. Uang saya habis, saya ditipu, diambil uangnya. Sekarang saya nggak punya uang sama sekali untuk pulang ke kampung halaman saya. Saya meminta uang. Saya juga lapar. Saya belum makan. Satu hari ini saya belum makan. Saya luntang-lantung ke sana kemari cari bantuan, gak ada orang yang mau menolong saya. Lalu saya diskusi dengan anak pemuda di sana, gimana tolong apa enggak? Anak pemuda itu bilang gini, kalau ditolong, kalau kita dibohongin bagaimana? Kalau kita ditipu bagaimana? Di situ timbul tanda tanya. Tapi Tuhan beri hikmat pada saya. Saya berdoa, Tuhan, kalau beneran orang ini butuh bantuan, saya tidak tolong, berdosalah saya. Tapi Tuhan beri hikmat pada saya. Tiba-tiba dia mengeluarkan surat baptis. Dia bilang, ini saya jemaat di kota sana, di sebuah gereja itu. Saya baca surat baptis itu. Puji Tuhan. Saya kenal gembala sidangnya, saya kenal hamba Tuhannya.
Jadi akhirnya saya bilang gini sama orang itu, gini ya, kamu lapar ya, belum makan ya? Belum, saya belum makan. Saya lapar, paling tidak kasihlah saya makan, kalau tidak kasih saya uang. Saya pikir dari pernyataan ini, orang ini memang benar-benar butuh bantuan. Saya harus menolong orang ini. Lalu kebetulan hari itu saya masak, jadi saya ambilin makan buat dia. Saya suruh dia duduk dulu di ruang tamu. Kamu duduk dulu ya, kamu makan dulu ya. Sementara dia makan, dia kan ada di lantai bawah. Saya naik ke lantai atas gereja. Saya telepon teman saya yang ada di Surat Baptis itu. Saya tanya, kamu punya jemaat namanya si ini? Dia bilang, iya, beberapa waktu yang lalu katanya dia mau pergi ke kota. Katanya di sana dia akan dapat pekerjaan. Nah, saya bilang, dia ditipu orang. Saat ini dia sedang ada di tempat saya. Jadi apa yang harus saya lakukan dengan jemaatmu? Apa yang harus saya tolong? Akhirnya hamba Tuhan itu bilang, kamu kasih ongkos aja dia pulang. Kasihan, biar dia kembali ke tempatnya. Akhirnya saya setelah bicara, saya ambilkan uang. Karena waktu itu hanya naik bis aja kan, saya adalah uang untuk naik bis. Saya datangi lagi dia setelah dia makan, terus saya bilang, gini ya, sekarang kamu pulang, diantar mobil gereja ke terminal. Kamu beli tiket, nanti kamu naik bis pulang. Tapi saya masih gak percaya, itulah namanya manusia. Kadang-kadang kita masih takut ya, terus saya dibohongin lagi sama ini orang. Habis gitu dia gak beli tiket, dia keluyuran di kota itu, kan bisa. Saya bilang sama anak pemuda yang ada di tempat saya, kamu temenin deh, naik mobil gereja, bawa ini uang, beliin tiketnya. Kasih dia naik ke bis langsung, kalau dia sudah naik bis baru kamu jalan ya. Jadi kamu bisa lihat benar bahwa dia memang diantar dengan bis itu. Dan saya telepon teman saya ketika orang ini sudah diantar. Saya bilang sekitar jam sekian loh dia bisa sampai di tempat itu. Kamu tolong cek ya, kasih kabar ke saya kalau orang ini sudah sampai. Bapak Ibu, ini merupakan suatu pengalaman saya. Bersyukur Tuhan kasih hikmat untuk saya. Kalau coba saya menganggap orang ini mungkin mau nipu, udahlah saya gak mau ladenin. Kan kasihan ya orang yang seperti ini. Dia udah lapar, dia ditipu orang, mau pulang gak punya duit. Lalu kemudian akan timbul cap di tanda tanya, ada capnya mungkin ya di otak dia, di pikiran dia. Gereja macam apa itu? Kok orang Kristen kayak gitu, gak mau tolong saya? Di saat saya susah, di saat saya membutuhkan pertolongan, tidak ada orang Kristen yang mau tolong saya. Bapak Ibu, melalui kisah kenyataan yang saya hadapi ini, di sini saya belajar semakin untuk meminta hikmat dari Tuhan. Ketika saya memiliki hati kasih, bagaimana saya harus menyalurkannya dengan benar. Bagaimana saya harus menolong orang dengan benar, tanpa salah. Itu yang harus kita pelajari pada hari ini. Hari ini firman Tuhan mengatakan kita belajar untuk memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Baik itu mereka orang-orang yang sudah mengenal Tuhan ataupun yang belum. Mari kita bantu mereka melalui kesaksian hidup kita. 1 bulan ini firman Tuhan sudah berbicara dengan gencar kepada setiap kita. Dalam minggu pertama berbicara bagaimana seorang murid Kristus itu harus menjadi pembawa terang. Harus bersaksi bagaimana dia membawa terang. Apakah terang itu sudah ada? Apakah terang itu sudah kita pancarkan dalam hidup kita saat ini? Minggu kedua hamba Tuhan juga berbicara mengenai bahwa seorang murid Kristus harus berani menyatakan kebenaran. Apakah kebenaran itu sudah kita laksanakan? Beranikah kita menyatakan kebenaran dalam hidup kita? Beranikah kita berkata ini benar, ini salah? Atau kita kompromi dengan kesalahan? Minggu ketiga kita mendengar firman Tuhan berbicara bagaimana murid Kristus itu bijak dalam berkata-kata. Sejauh mana kata-kata yang sudah kita ucapkan selama ini sebagai orang Kristen? Apakah kata-kata yang kita ucapkan itu menyinggung perasaan orang lain?
Apakah kata-kata yang kita ucapkan itu membangun orang atau menjatuhkan orang? Lalu minggu keempat berbicara tentang murid Kristus itu juga selalu siap dalam menghadapi penderitaan. Jangan bilang orang Kristen gak pernah menderita. Semakin kita mengikut Kristus, semakin banyak penderitaan. Tetapi Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk menumbuhkan iman kita, untuk semakin bertumbuh dan percaya kepada Kristus. Dan hari ini, dalam bulan ini, minggu terakhir, ya, kita diingatkan bahwa kita sebagai murid Kristus harus memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan di muka bumi ini. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita kembali diingatkan. Kita mau renungkan kembali. Adakah hidup saya sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus? Hidup yang benar menyatakan kasih Tuhan. Hidup yang bersaksi dalam hidup saya. Sehingga benar-benar buah-buah itu boleh terpancar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang berbicara kepada kami, yang terus mengingatkan kehidupan kami sebagai murid Kristus. Tuhan, ampunilah kami kalau ada di antara kami yang belum bisa melakukan semuanya itu, Tuhan. Dan mulai hari ini kami mau memperbaikinya. Kami mau menjadi murid Kristus yang memancarkan buah, yang bersaksi di dalam hidup kami. Sehingga nama-Mu saja Tuhan Yesus yang boleh ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Sepulang dari tempat ini Tuhan, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin.